Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan Donghua ni Tianjijun. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah di part sebelumnya, Tan Yun menyelesaikan masalahnya dengan salah satu murid jiwa binatang. Kali ini terlihat Tan Yun yang dipanggil oleh Sen Subing. Singkat cerita, ia pun sampai dan kini menanyakan mengenai tentang pemanggilannya. Tapi tetua Sen tak memberitahukan dan malah menyuruhnya untuk segera masuk menemui Sen Subing. Di perjalanan, tetua Sen membicarakan mengenai kisi-kisi pemanggilannya yang berkaitan dengan penampilannya. Seperti yang telah kita lihat, bahwa kejeniusan Tan Yun tidak hanya perihal kultivasinya, melainkan ia juga jenius dengan hal pemurnian pil. Yang bahkan tetua Sen yang notabene merupakan seorang tetua gerbang pil, kini harus mengakui kejeniusan Tan Yun yang di luar nalar. Ya, setelah melihat penampilan Tan Yun, tetua Sen sampai-sampai menyebutkan bahwa Tan Yun merupakan seorang alkemis tingkat suci. Di dalam aula Bingking, di sana terlihat selain Sen Subing juga telah hadir tetua ke-6 yang juga menunggunya. Setelah sampai, Tan Yun pun menyapa Sen Subing dan juga tetua ke-6. Namun sesampainya di sana, Tan Yun malah terkena semprot perihal masalahnya dengan Pai Song. Sen Subing juga menanyakan mengenai tentang masalahnya itu. Tan Yun menjelaskan bahwa itu berkaitan dengan gurunya yakni Wu Hong yang telah memberikan pil ilusi pada Pai Song untuk diberikan kepada Meng Yi. Beruntung di saat itulah Tan Yun pun datang dan melihat tragedi itu. Kelakuannya yang super bejat, tentu Tan Yun tak tinggal diam dan langsung menghajarnya. Tapi menurut Tan Yun, situasi yang dialami Pai Song saat ini masihlah beruntung. Karena dirinya masihlah mengingat perihal aturan sekte Huangpu. Karena jika bukan karena aturan sekte, Tan Yun sudahlah membunuhnya. Tetua Sen yang mendengar kebejatan itu jelas ia pun menjadi marah. Yang bahkan setelah mendengar itu ia pun langsung menyandingkan kelakuan Wu Hong yang sama dengan binatang. Dengan situasi ini, Tan Yun pun meminta Sen Subing untuk membantunya melepaskan Meng Yi dari murid Wu Hong menjadi murid divisi pil. Tapi ternyata hal itu tidak bisa terjadi karena Sen Subing paham dan mengerti mengenai aturan sekte Huangpu yang tak bisa melepaskan seorang murid dari tiap divisi. Di mana jika hal itu dilakukan, maka seorang murid yang meninggalkan divisinya itu pasti dihukum mati. Tan Yun yang mendengarnya kini menjadi kaget, dikarenakan sebuah jalan satu-satunya menyelamatkan Meng Yi kini harus terkubur. Namun meski begitu, Subing masihlah memiliki sebuah saran untuk menyelamatkan Meng Yi, yakni hal itu berkaitan dengan ketua sekte Tantai. Karena saat ini hanyalah ketua sekte yang bisa menerobos aturan sekte dengan sebuah alasan. Sen Subing menyarankan agar Tan Yun meminta pada ketua sekte perihal tentang masalah Meng Yi. Diketahui bahwa esok hari merupakan hari di mana ketua sekte datang ke gerbang dalam untuk menghadiri kompetisi 9 divisi. Dan di saat itulah Tan Yun memiliki kesempatan untuk memindahkan Meng Yi dari divisi binatang jiwa ke divisi pil obat. Setelah itu pembicaraan pun dialihkan pada tujuan pemanggilan Tan Yun, yakni itu merupakan perihal tentang kompetisi pil obat nanti. Subing menanyakan persentase kemenangan Tan Yun di kompetisi 9 divisi. Dengan sangat yakin, Tan Yun menjawab bahwa dirinya telah siap dan berjanji bahwa dirinya dipastikan mencatatkan namanya di daftar naga. Mendengar ungkapan Tan Yun yang sangat luar biasa, tentu Subing pun menjadi senang dan tak sabar untuk menunggu aksi heroiknya. Karena dikatakan pertarungan daftar naga memanglah sangat penting. Jadi dengan itu Tan Yun diharuskan untuk memenangkannya dan mendapatkan 1000 tempat memasuki ujian tanah abadi. Dari 1000 tempat itu, masing-masing divisi mendapatkan 50 tempat. Dan sisanya yakni diperebutkan dengan kompetisi 9 divisi yang akan dilakukan esok hari. Tapi beda halnya dengan posisi pertama murid daftar naga yang seperti biasa itu mendapatkan 200 tempat untuk divisinya. Peringkat kedua mendapatkan 100 tempat. Peringkat ketiga mendapatkan 80 tempat. Peringkat keempat mendapatkan 60 tempat. Peringkat kelima mendapatkan 50 tempat. Dan begitu pun seterusnya hingga peringkat terakhir.
Dan dari tiap kompetisi 9 divisi, ternyata posisi dari divisi pil obat itu selalu peringkat terakhir. Jadi kali ini Subing menaruh semua harapannya kepada Tan Yun agar bisa mendongkrak performa dari divisi pilnya. Tapi setelah mendengar semuanya, Tan Yun tiba-tiba mengungkapkan sebuah saran tentang ujian tanah abadi, di mana itu berhubungan dengan sekte peri abadi dan sekte jiwa ilahi yang dipastikan selalu menargetkan sekte Huangpu. Dengan begitu, Tan Yun sangat khawatir jika nantinya dirinya mendapatkan posisi pertama dan mendapatkan 200 tempat lagi, maka semakin banyak murid yang masuk ujian, maka semakin banyak pula murid yang akan menjadi korban. Tapi meski begitu, Subing masihlah kekeh dengan pendiriannya. Ia mengatakan bahwa semakin banyak muridnya memasuki tanah abadi, maka hal itu pasti lebih banyak pula muridnya akan mendapatkan sebuah peluang. Setelah perbincangan selesai dan akhirnya diputuskan, dengan itu Subing pun memerintahkan Tan Yun untuk bersiap-siap, yakni mengikuti kompetisi di esok hari. Singkat cerita, keesokan harinya Subing dan semua muridnya akhirnya sampai di puncak Panlong. Terlihat di sana juga telah hadir semua ketua masing-masing divisi tak terkecuali Wu Hong, ketua jiwa binatang. Semua murid terlihat juga mulai berdatangan dan mulai bersiap untuk melakukan kompetisi. Tapi sebelum dimulai, Jian yang masih berada di dekat Meng Yi lantas dipanggil oleh gurunya untuk segera berpindah ke posisinya. Dan di sana juga diperlihatkan sosok yang selalu mengganggu Jian. Tepatnya dia merupakan anak dari gurunya. Tapi sikap Jian kepadanya yang sangat dingin membuat ia pun mengira bahwa hal itu dipastikan ulah dari Tan Yun. Di sana tak hanya Jian yang dipanggil gurunya, Meng Yi juga kini dipanggil gurunya untuk kembali ke tempat divisi binatang jiwa. Semua orang yang mendengar itu menjadi terkejut karena kini Wu Hong yang memanggil Meng Yi dengan sebutan penjahat. Tapi jelas mendengar itu Tan Yun tak membiarkannya, yang bahkan dengan gagah berani Tan Yun memprovokasinya dan mencoba menantangnya. Hingga tetua Sen kini juga angkat bicara, yang bahkan dengan kemarahannya ia pun mengatakan tentang kejahatan Wu Hong yang itu telah membuat malu sekte Huangpu. Tak hanya itu, tetua Sen juga mengatakan bahwa di saat ini tak ada jalan lain selain menebus kesalahannya, yakni dengan hanya kematian. Setelah mendengar perkataan itu, sontak Wu Hong langsung naik pitam, hingga tak sadar dirinya langsung mengeluarkan energi daukinya untuk menyerang tetua Sen. Tapi beruntung di saat yang sama Sen Subing yang melihatnya tentu tak tinggal diam. Dirinya terlihat langsung bergerak untuk menahan serangannya, hingga terjadilah sebuah benturan kekuatan. Setelah keduanya terpental, Wu Hong nampaknya merasa terkejut karena kini yang menahan dirinya ternyata adalah Sen Subing. Tentu dirinya yang tak terima kemudian kembali menyerangnya dengan sangat kejam. Beruntung hal itu akhirnya dapat dihentikan dikala ketua sekte itu muncul di tempat itu. Semua orang tentu sangat terkejut, tak terkecuali si Wu Hong dan Sen Subing yang langsung diperintahkan untuk berlutut. Kejadian ini tentu baru pertama kali terjadi guys, di mana ketua tiap divisi yang kini melakukan pertarungan. Semua orang yang melihat itu pun menjadi kebingungan hingga penasaran tentang masalah kedua divisi itu. Ketua Tanta yang melihat fenomena ini tentu menjadi marah. Dirinya kemudian menanyakan mengenai permasalahan yang terjadi di kedua belah pihak. Pertama ketua Tantai menanyakan kepada Wu Hong. Dengan mulut ularnya, Wu Hong lagi-lagi mengatakan sesuatu kebohongan di mana ia menuduh divisi pil obat yang telah melakukan provokasi pertama kali.
Yang bahkan tak hanya itu, Wu Hong mengatakan bahwa masalah sebenarnya itu terkait dengan Tan Yun yang telah mempermalukan anak buahnya di depan semua orang. 沈清风和谭云当众羞辱属下。 Untuk meyakinkan ketua Tantai, Wu Hong sampai-sampai berlutut menegaskan terkait perkataannya yang memanglah benar. 属下所言句句属实。 Hingga ia pun memastikan bahwa kebenarannya yang telah disaksikan semua orang. Setelah Wu Hong selesai berbicara, 16 tetua, puluhan daikon dan bahkan semua murid jiwa binatang itu berlutut memandang ketua Tantai sembari mengatakan persaksian mereka. Setelah mendengar ini, ketua Tantai kemudian melihat sekeliling pada semua muridnya yang telah berlutut. 是否当真？回禀宗主，是真的。 Ketua Tantai yang melihatnya kemudian meminta semuanya untuk berdiri dan langsung memandang Sen Subing. Akan tetapi di saat Sen Subing akan berbicara, tiba-tiba Tan Yun melangkah maju dan berkata, "Master Sekte, masalah ini disebabkan oleh saya." 宗主，此事皆因弟子而起。 Dan saya memiliki hal penting untuk dilaporkan kepada Anda. Mendengar hal tersebut, ketua Tantai lantas berpikir, menurutnya Tan Yun bukanlah murid yang sembrono. Tentulah ketika Tan Yun mempermalukan Wu Hong, dipastikan dirinya mempunyai sebuah alasan. Setelah memikirkan hal itu, barulah ketua Tantai mempersilahkan Tan Yun untuk berbicara. Dan disinilah penjelasan demi penjelasan kejahatan Wu Hong mulai dibongkar. Pertama, Tan Yun menjelaskan tentang masalah Meng Yi yang telah dipermalukan sangat bejat oleh Wu Hong dan juga anaknya. 正是因为他身为堂堂受魂一脉首席，实在是禽兽不如，无耻至极。 Wu Hong yang mendengarnya kemudian mencoba menyangkalnya hingga menuduh terkait kejadian itu yang adalah sebuah jebakan. 谭元完全是在诬陷属下。 Tapi ungkapan itu seketika terkubur dikala Tan Yun memperlihatkan proyeksi percakapannya dengan Pei Song yang telah mengatakan bahwa benar Wu Hong yang menjadi dalang tindakan bejat itu. 我爹便给了我梦幻丹，让我玷污穆梦逸。 Di saat ini semua orang pun akhirnya melihat bagaimana perilaku sebenarnya Wu Hong yang sangatlah bejat. Semua murid hingga semua tetua tentu merasa marah dengan tindakannya itu. 不言无耻，都闭嘴！ Tapi situasi pun kembali hening dikala ketua sekte menanyakan tentang kebenarannya sekali lagi kepada Wu Hong. Dan lagi-lagi dan lagi, kebohongan dari Wu Hong seakan tak ada habisnya guys. Meskipun telah terpojok, ia masih saja menyangkal mengenai perkataan anaknya yang itu merupakan ulah Tan Yun yang berniat memfitnah dirinya. Yang bahkan Wu Hong berusaha menyerang Tan Yun dengan memohon pada ketua Tantai untuk menghukum Tan Yun dengan hukuman mati. 只有找机会将飞熊灭口，属下向来敢做敢当，咱也看到了，我儿身受重伤，伪造出这段记忆影像，将谭云这贼子处死。 Situasi ini tentu membuat ketua Tantai menjadi kebingungan. Tapi Tan Yun memanglah jenius, di mana ia pun tak henti mengeluarkan sebuah bukti seakan telah disiapkan untuk menjatuhkan Wu Hong. Di saat itu Tan Yun mengeluarkan sebuah peti yang di dalamnya. Jelas itu adalah seorang praktisi yang telah membuat kekacauan di keluarga Tan di tempo lalu. 他是谁？ Waduh, bersambung. Tapi sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, Mimin akan kembali buat spoiler untuk episode selanjutnya guys. Langsung saja. Setelah peti mati ditampilkan, jelas Wu Hong kehabisan akal dan berpikir bahwa dirinya akan segera mati. Sehingga dia bersumpah dalam hatinya, jika ada kehidupan setelah kematian, dia akan menghancurkan Tan Yun. Ketika Wu Hong akan berbicara, tiba-tiba teriakan dari langit terdengar yang mengatakan Ketua Wu Hong, Pei Song telah bunuh diri. Terlihat seorang murid divisi jiwa binatang di atas perahu datang berlutut dan meminta maaf karena tidak bisa merawat Pei Song dengan baik. Ia tidak menyangka Pei Song akan membenturkan diri ke dinding dan bunuh diri. Mendengar ini hati Tan Yun tenggelam. Dia tidak menyangka Pei Song akan mati secepat ini. Sekarang satu-satunya saksi telah mati. Keadaan sekarang itu telah berbalik. Pada saat ini hati Wu Hong gembira, sedih dan benci. Dia gembira karena tidak ada bukti lagi. Ia sedih karena anaknya telah mati. Dan dia benci karena pelakunya Tan Yun itu masih hidup sampai sekarang.
Wuhong langsung meraung karena orang berambut putih harus mengantar orang berambut hitam pergi. Dia memanfaatkan situasi ini untuk meneriaki Tan Yun karena bukti untuk dia menyeret Tan Yun itu telah hilang bersamaan dengan kematian anaknya. Setidaknya itu yang ingin disampaikan Wuhong agar orang-orang membelanya. Semua orang juga menyadari sekalipun perkataan Tan Yun benar, tapi kali ini dia sudah tidak punya bukti lagi. Ketua Tantai segera berkata bahwa masalah ini ditangguhkan untuk sementara dan akan ditangani nanti. Tan Yun akhirnya setuju. Tapi karena ini masalahnya, maka dia meminta agar Meng Yi dipindahkan ke divisi pil obat. Ketua Tantai menatap Wuhong dan bertanya, apakah dia keberatan? Wuhong menjawab bahwa dia tidak masalah karena dia juga tidak ingin lagi mengajari murid yang bekerja sama dengan Tan Yun untuk membunuh bawahannya. Jadi dia juga mengumumkan bahwa mulai saat ini Meng Yi telah dikeluarkan dari divisi jiwa binatang. Ketua Tantai menatap Meng Yi untuk mendengar tanggapannya. Meng Yi segera berlutut dan berkata, adalah hal yang memalukan dalam hidupnya itu telah menganggap Wuhong sebagai gurunya. Wuhong mendengar itu naik darah yang menyumpahi Meng Yi agar mati saja. Ketua Tantai kemudian melihat Subing dan bertanya, apakah akan menerima Meng Yi di divisi pilnya, dan Subing menjawab, dia memang bersedia. Setelah itu akhirnya Xuanzong mengumumkan bahwa mulai saat ini Meng Yi adalah murid divisi pil. Setelah itu Meng Yi memberi sujud hormat pada Ketua Tantai dan memberi hormat kepada Kepala Divisi Pil Sen Subing. Oke guys, segitu aja dulu untuk spoiler episode selanjutnya. Kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, and seperti biasa, salam para jagoan.